kalian masuk ke PKL yang kedua. PKL kedua di Puskesmas, kemudian untuk buku hariannya kalian sudah dibagi ya, kemarin sore jam 4 kalian sudah ngambil di prodi. Temanya adalah sistem dan prosedur manajemen rekam medis serta pengelolaan statistik Puskesmas di bagian rekam medis ya. Nanti silakan di Puskesmas mana kalian sesuaikan dengan PKL kalian masing-masing ya. Kemudian untuk pengesahan nanti di akhir kalian minta tetap tanda tangan sama Pak Prodi ya. Oke, kemudian untuk tujuan PKL-nya di sini ada beberapa ya. Ada beberapa tujuan umum dan tujuan khusus ya. Oke, kemudian saya next dulu aja, nanti saya kasih contoh hasilnya seperti apa. Kegiatannya sama seperti PKL yang sebelumnya, nanti kalian akan dijadwalkan oleh puskesmas masing-masing, ya, puskesmas masing-masing. Nanti kalian akan dijadwalkan, kalian mau ditempatkan dimanapun, gitu ya. Kalian ikuti aturan yang ada di puskesmas. Tapi untuk penyelesaian laporan tetap kalian harus mendapatkan data, ya. Biasanya walaupun kita sudah menempatkan kalian sudah terstruktur nih, kalian harus kegiatan PKL-nya harus ada di bagian pendaftaran, di coding dan lain-lainnya. Namun karena kebutuhan dari puskesmas, biasanya kalian diikutsertakan oleh kegiatan-kegiatan puskesmas yang lainnya gitu ya. Is oke, nggak masalah, itu buat menambah pengalaman kalian. Kemudian kalian tetap di setiap harinya kalian harus mengisi logbook gitu ya, logbook setiap harinya kalian ngapain di sana, kegiatannya apa, dan tetap harus menargetkan penyelesaian laporannya ya, laporan kalian di hari pertama kalian harus dapetin data apa, hari kedua dapetin apa, dan seterusnya ya. Kemudian nanti di hari Sabtu, Minggu, silakan kalian bisa konsultasi dengan pembimbing. Dan nanti karena ini PKL-nya waktunya adalah 1 bulan, jadi ada 4 kali bimbingan ya, 4 kali bimbingan minimal itu 4 kali bimbingan setiap hari Sabtu. Silakan kalian konsultasi atau mungkin di hari-hari yang lain sesuai dengan kesepakatan dosen pembimbing masing-masing ya. Untuk dosen pembimbingnya kalian sudah tahu semua, semoga ya, karena semuanya juga mengajar kalian semua. Kemudian untuk laporannya tetap kalian buat laporan individu untuk logbooknya seperti PKL sebelumnya, kemudian laporan kelompok ya. Saya harapkan karena kelompoknya itu rata-rata satu puskesmas 2-3 orang, saya harapkan kalian bisa mampu untuk berkolaborasi kerjasama dengan tim yang baik. Ya minimal kalian bisa bikin konsep ini adalah KTI saya ya. Ini adalah penelitian saya karena konsep penelitiannya hampir sama ya, bagaimana caranya menulis latar belakang, daftar pustaka, hasil pembahasan, kesimpulan, saran dan seterusnya ya. Nah, silakan kalian berusaha untuk mencoba kerja sama tim, kemudian kalau bisa kalian banyak berkontribusi dalam penulisannya ya. Ya. Kemudian kalian nanti saat pembagian di puskesmas biasanya kan juga kalian mungkin akan sedikit tidak banyak ketemu dengan teman-teman satu kelompoknya. Satu misalkan di pendaftaran, satunya di pengelolaan karena agak jauhan, kemudian satunya dia di luar gedung gitu ya. Di luar gedung diminta untuk vaksinasi misalkan, diminta untuk survei apa dan segala macamnya gitu ya. Karena beberapa relawan kemarin dari Dinas Kesehatan juga meminta untuk diterjunkan di puskesmas itu karena memang kebutuhan mereka untuk di lapangan itu sangat banyak gitu ya. Dan mungkin karena kalian sudah masuk lewat PKL, kebetulan banget oleh teman-teman puskesmas untuk meminta bantuan gitu ya. Kalian bisa mendapatkan pengalaman ini seperti apa ya keadaannya. Ya, bisa melalui mungkin ikut vaksin massal atau mungkin yang lainnya diikutsertakan di luar gedung gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk PKL-nya mulai besok ya, kemudian nanti ada libur ya, nggak ada pembelajaran, kemudian sampai bulan depan ya. Kemudian kalian tetap semoga aja udah pada tahu semua ya, apa belum mungkin ya untuk pembimbing lapangannya. Pembimbing lapangannya nanti kalian teknisnya nanti disampaikan oleh Pak Edi gitu setelah ini. Nanti kalian akan datang ke TU dulu atau datang ke RM dulu atau segala macamnya, nanti akan disampaikan. Begitu juga rincian dari masing-masing puskesmas yang memang puskesmas di Bantul dan di kota itu agak sedikit berbeda beberapa gitu ya, beberapa, tapi secara umum sih hampir sama. Semuanya datang ke TU dulu membawa semua syarat-syaratnya dan lain-lainnya gitu ya. Sehingga nanti kalian dapat pembimbing lapangan di sana, sehingga kalian bisa konsultasi dengan pembimbing untuk mendapatkan data-data dan mengklarifikasi, memvalidasi
apakah data ini sudah benar, apakah boleh ditulis di laporan dan seterusnya gitu ya, seperti itu. Jadi silakan tetap apa namanya konsultasi dan pembimbing lapangan, karena hari kemarin hari Jumat ya, Jumat siang sebelum kalian ngambil buku laporan itu, kita sudah mengundang di Zoom meeting semua rumah sakit dan puskesmas lahan PKL gitu ya, semua pembimbingnya sudah hadir semuanya di Zoom. Kita sudah memberikan pengarahan apa yang harus kalian dapatkan datanya, bagaimana bimbingannya, kemudian masa pandemi ini seperti apa gitu ya, sudah dikasih arahan teknisnya seperti apa oleh kita gitu ya. Dan nanti harapannya adalah pembimbing nanti sudah persepsinya sama gitu ya, apa yang nanti saya sampaikan ke kalian, benar kalian juga persepsinya sama sesuai dengan tujuan PKL kalian ya. Kemudian penilaian tetap ya, ada penilaian dari puskesmas, kemudian ada penilaian dari pembimbing lapangan, pembimbing kampus, kemudian tetap ada penilaian antar kelompok, kemudian presentasi, dan penilaian administrasi ya, nanti ke Bu Sari dan seterusnya. Ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa langsung chat Bu Sari ya, karena Mbak Dela mungkin lagi istirahat ya. Tuh. Sistem penyusunan pelaporan mungkin sudah ada di buku harian kalian. Ya, saya langsung ke teknis ininya ya. Ini contohnya laporan PKL 2. Sistem pengelolaan pasien BPJS dan pembuatan statistik dan pelaporan di unit medis puskesmas Depok 2 contohnya kayak gitu ya. Oke, sesuaikan dengan tema kalian, disusun oleh siapa saja, kemudian pengesahan dan seterusnya. Oke. Kalian latihan ya, bikin daftar isi dengan yang secara otomatis itu seperti apa, urutan kerapihan penulisannya. Jadi jangan sampai karena ini sudah pakai bimbingan juga langsung secara online gitu ya, atau kirim email dan WA dan seterusnya, ya harapannya penulisan semuanya sudah rapi, jadi enak kalau dibaca gitu ya semuanya ya. Pembahasan, kemudian ada daftar-daftar tabel, silakan kalian tabel-tabelnya dimasukin daftarnya, kemudian daftar gambar, lalu ada daftar lampiran ya. Lampiran yang harus kalian dapatkan ini contohnya ya, contoh-contohnya adalah berkas rekam medis yang diretensi itu seperti apa gambarannya, gambar raknya ya sebelum dirapikan seperti apa, yang diretensi, contoh yang tidak terisi, tidak diretensi, kemudian kondisi penyimpanan ya, semua yang kalian observasi bisa kalian kasih contohnya, gambarnya ataupun fotonya gitu ya, nanti dimasukkan ke dalam lampiran ya, buku register dan segala macamnya. Ya, ini adalah kesempatan kalian gitu ya, kesempatan kalian untuk mendapatkan data atau latar belakang untuk pengambilan penelitian kalian ya, penelitian kalian kalau memang tidak di rumah sakit, yang mungkin sekarang banyak kendala belum boleh mengambil data di rumah sakit, sehingga kalian saat PKL sekarang ini silakan kalian ngambil tema yang bagus gitu ya, yang bisa nanti diangkat di KTI, atau mungkin kalian kemarin sudah ngambil tema yang cukup untuk di mata kuliah MTOPN, kemudian nanti diasah lagi, digali lagi, diperdalam masalahnya apa, dan nanti mumpung kalian PKL di sana selama 1 bulan sudah ngerti tuh apa yang ditempatkan, apa nanti pembahasannya dan seterusnya ya. Ini mumpung kalian dapat jatah 1 bulan ya, 1 bulan, sehingga kalian bisa mengerti ya apa yang bisa diangkat di sana. Ya, ini lampirannya sangat banyak sekali ya, semua foto, kemudian SOP kalau memang dibutuhkan dan seterusnya, silakan kalian bisa untuk belajar nanti pembelajaran kalian ya. Untuk latar belakang seperti biasa dari yang umum ke khusus ya, dari yang umum ke khusus. Kemudian kekhususannya adalah silakan kalian masuk ke dalam akhir-akhir kalimat, akhir-akhir paragraf ya. Ya, silakan bagaimana keadaan yang ada di puskesmas itu seperti apa sesuai dengan tujuannya ya. Tujuannya yang pertama adalah secara umum kalian memperkenalkan penerapan prinsip manajemen ya, teknik penyelenggaraan di puskesmas itu seperti apa, karena memang puskesmas lebih punya ciri khas ya, bukan berarti puskesmas lebih simpel, tidak juga gitu ya. Puskesmas lebih simpel dari rumah sakit, tidak juga, karena memang tugasnya kalau rumah sakit oke secara general seperti itu, permenkes semuanya mungkin mencontohkan di di rumah sakit, tapi di puskesmas juga sama. Kemarin saya sudah menyampaikan di mata kuliah akreditasi juga memang
ada aturan tersendiri yang memang itu sudah merujuk ke fase pertama gitu ya, atau di puskesmas ya, sehingga nanti kalian bisa tahu bukunya atau referensinya yang diambil itu. Kalau memang tidak ada ya saya ambil yang general gitu ya, kalau memang sudah fokus ke puskesmas ambil yang puskesmas ya. Kemudian harapannya adalah kalian bisa tahu gambaran ya, kalian kemarin sudah ngerti oh ternyata di rumah sakit kerjaannya kayak gini, ternyata kalau di puskesmas seperti ini, bukan seperti, nggak simpel sih sebenarnya, banyak juga kerjaan di puskesmas tapi memang beda ruang lingkupnya memang ya, peruntukannya beda gitu, ya. Ya kalau bisa kalian nanti mungkin kalau yang teman-teman yang ambil rujukan dan lain-lain kalian perdalam tuh di puskesmas, karena memang kalau rujukan berjenjang kan semuanya ke puskesmas dulu baru ke rumah sakit dan seterusnya kan. Jadi kalian bisa lebih diperdalam di sana. Oke, berikutnya adalah tujuan khususnya. Yang pertama adalah mengetahui sistem dan alur penerimaan pasien rawat jalan, rawat inap, dan IGD ya. Jadi kalian tetap harus ngerti gitu ya, karena memang ada puskesmas yang rawat inap ya. Jadi ada puskesmas yang rawat inap, kalian harus ngerti sistemnya seperti apa yang digunakan ya, sistem dan alurnya gitu ya. Kalian berarti kalau ngomongin alur di sini kalian harus menggambarkan gambar alurnya kayak gimana rawat jalan, rawat inap, dan IGD-nya. Tapi kalau memang tidak ada rawat inapnya, ya udah jangan dipaksa ya. Jadi puskesmas yang kalian ditempati PKL itu silakan nanti apakah masuk kategori yang rawat inap atau tidak. Nanti dibikin gambarnya. Lalu untuk sistem penomoran, penamaan, dan penerimaan pasien, nah ini ya mungkin kalian selama ini baru teori, coba kita lihat kenyataannya. Yang family folder itu seperti apa, yang berdasarkan wilayah itu seperti apa, penataannya seperti apa, itu beda banget. Ya silakan nanti kalian coba sendiri melihat bagaimana sistem penyimpanan, penamaan, penomoran gitu ya, itu yang ada di puskesmas gitu ya, itu berbeda gitu ya. Oke, itu secara manualnya. Coba nanti diarahkan ke arah sistemnya, ya elektroniknya. Kalau di rumah sakit ada yang namanya SIM RS ya. Kalau di puskesmas ada yang namanya SIMPUS. Kemudian ada juga sistem-sistem yang lainnya, sistem informasi HIV/AIDS, SIHA, SITT, itu tuberkulosis, kemudian SIGIZI, dan sistem informasi yang lainnya banyak sekali di sana. Silakan kalian ngerti seperti apa yang ada di sana bagi teman-teman yang mungkin ngambil sistem informasi gitu ya, sehingga nanti tahu bedanya seperti apa. Ya, silakan kalian kuasai karena memang lebih banyak sistem yang dikasih di puskesmas ya daripada di rumah sakit. Kemudian ada yang namanya alur assembling ya, assembling tetap ada analisis kualitatif kuantitatif ya, kemudian kita ngecek kelengkapan mutu dan seterusnya, itu ada sistem pengkodingan dan seterusnya gitu ya, itu juga silakan kalian pelajari karena memang mapnya yang ada di puskesmas sama di rumah sakit kadang mapnya lebih sederhana, tidak tebal dan segala macamnya, silakan kalian desain dan segala macamnya kalian bisa belajar di sana ya. Berikutnya adalah yang mengetahui sistem klasifikasi penyakit dan tindakan pada kasus yang berhubungan dengan panca indera, saraf, mental, reproduksi, malformasi kongenital, deformitas, dan abnormalik kromosom. Dari semua sistem ini, silakan kalian ambil kasus per mahasiswa 20 ya. Per mahasiswa 20 kasus yang berbeda. Ya, kemarin sudah disampaikan sama Pak Ibu juga biar nanti semuanya formatnya sama, jadi per mahasiswa 20 ya, silakan dengan berbagai macam variasi sistem yang ada gitu. Jadi jangan sampai 20 itu panca indera semua, yang enggak gitu juga gitu ya. Silakan selama PKL kalian bisa ngerti varian-variannya, apa namanya sistem-sistemnya. Panca indera misalkan ada 10, kemudian mental 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi masing-masing mahasiswa harapannya berbeda-beda. Jadi jangan sampai semuanya penyakit mata semuanya gitu ya, konjungtivitis gitu ya. Nah, itu semuanya ambil itu semua. Jangan seperti itu ya. Silakan cari kode-kode yang berbeda ya. Jadi jangan sampai kodenya sama antar temennya atau antar apa namanya satu kelompok ini masing-masing. Oke. Kalau lebih gimana Pak? Ya bagus. Silakan kalian kalau lebih ya lebih bagus ya. Silakan. Kemudian kalau misalkan masing-masing Pak, kalau ini kayaknya di sini kasusnya banyak banget nih gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, masing 20 per ininya, per panca inderanya gitu ya. Per sistemnya ya. Oke. Kemudian kalau misalkan nggak ada nih Pak yang malformasi kongenital gitu ya, ya udah ya di strip aja gitu ya. Tapi kalau misalkan ada dulu-dulu seperti apa ya silakan nanti bisa dimasukkan sehingga nanti laporan PKL kalian tuh lengkap sesuai dengan topiknya ini ya.
Oke, jangan lupa ya untuk yang kode seperti ini, kalian selain mengcoding, kemudian dituliskan kode ICD, kalau memang ada tindakan juga silakan tuliskan tindakannya. Kemudian dicek ya, apakah benar atau tidak, gitu kan? Kalau memang ada yang kekeliruan, silakan ada pembenarannya seperti apa yang benarnya, kode yang benar. Ya. Nah ini dia ya, kadang beberapa di puskesmas kan ya, penyakitnya adalah itu aja ya, 10 besar penyakitnya ya. Untuk mendapatkan apa namanya kasus-kasus yang berbeda ini ya silakan kalian bisa konsultasi dan pembimbing. Barangkali ada kasus-kasus sebelumnya yang memang ada terkait dengan sistem-sistem yang dimaksud di tema PKL kita kali ini ya. Kemudian mengetahui sistem penyusutan dan jadwal retensi gitu ya, dari aktif, inaktif, kemudian bagaimana sistem retensinya, penyimpanannya, kemudian bagaimana pemusnahannya kalau memang pada masa pemusnahan itu gitu ya, berapa tahun, berapa lamanya, BAP-nya bagaimana, kemudian siapa saja yang terlibat, pihak-pihaknya siapa saja. Silakan kalian bisa tanya-tanya di sana ya. Karena ada beberapa yang langsung japri juga sama gitu ya, alumni-alumni memang masa-masanya kadang beberapa di fase itu sudah masa-masanya untuk penyusutan, gitu ya, penyusutan, kemudian sudah retensi, pemusnahan dan seterusnya. Ya, silakan nanti kalian kalau memang apa namanya pas event ini PKL ini kalian mungkin di puskesmasnya itu ada pemusnahan, ya mungkin kalian bisa lebih tahu pengalamannya apa saja BAP-nya dan kalian menyaksikan di sana. Ya, apa saja yang bernilai guna, mana yang tidak bernilai guna dan seterusnya. Itu kalian bisa melihat bagaimana memfilternya, prosesnya seperti apa. Ya. Untuk kali ini silakan kalian ambil tujuan ini dan kalian cari tahu gitu ya. Kalau memang belum pernah melakukannya, mungkin sudah ada SOP-nya, sudah ada wacananya kapan akan dilakukan dan seterusnya. Itu silakan kalian tuliskan di sana ya. Jadi biar tahu. Lalu untuk sistem dan BPJS ya, silakan ada loket yang untuk yang umum, ada yang BPJS misalkan sudah dipisah, ada juga yang mungkin digabung gitu ya. Nah, silakan bagaimana sistem dan bagaimana alur gambar proses penerimaan pasiennya. Kalau belum ada gambarnya, silakan kalian bikin grafiknya ya. Oke. Untuk pasien BPJS ya, yang PBI, non PBI dan seterusnya silakan kalian uraikan sehingga jadi gambar yang baik. Ya. Kemudian mengidentifikasi sistem pelaporan. Mengidentifikasi sistem pelaporan. Ya, pelaporan di rumah sakit ada RL 1 sampai 5. Kemudian kalau di puskesmas ada LB 1 2 3 4 ya. Silakan untuk yang LB ini kalian rinciannya apa saja, laporan wabah, sentinel dan seterusnya, silakan kalian apa namanya? Coba lihat seperti apa sih laporannya gitu, dan dikirimkan per tanggal 10 itu benar-benar tanggal 10 apa enggak, atau ada keterlambatan karena apa dan seterusnya. Silakan kalian cari tahu ya laporannya ya, laporan dari mana ke mana, karena memang di sini ngomong sistem berarti kita ngerti alurnya ya. Laporannya yang dibuat itu untuk yang LB1 gitu ya, periodenya per berapa, kemudian untuk yang LB2 ya morbiditas dan seterusnya itu periode dan seterusnya, itu silakan kalian cari tahu ya, pengumpulannya dari mana ke mana. Kalau yang dari rawat inap bagaimana prosesnya gitu kan. Kalau sudah ada sistem, kita ngambilnya di menu apa dan seterusnya, silakan kalian bisa memilah dan yang elektronik. Silakan kalian kolaborasikan. Kemudian mengetahui alur pembuatan SKS, banyak yang meminta surat keterangan, kemudian keterangan untuk asuransi gitu ya, untuk visum dan seterusnya. Silakan bagaimana alurnya, berarti bikin gambarnya ya, bikin gambarnya untuk proses-proses untuk asuransi bagaimana, visum bagaimana dan seterusnya ya. Oke, itu yang tujuannya ya. Ada yang mau didiskusikan tujuannya? Ya, saya harapkan kalian punya manfaat ya. Bagi kalian, pengalaman selama PKL di Puskesmas pasti tentunya akan sedikit berbeda ya. Mungkin jam kerja kalian sampai jam 11-12, kemudian sisanya kalian masuk ke 11-12 mungkin di pelayanan di depan, kemudian setelah istirahat kalian mungkin di belakang, pengelolaan dan seterusnya gitu ya. Kemudian ya mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga kalian akan merasa itu suatu proses penyesuaian yang mungkin melelahkan gitu ya. Tolong tetap jaga imunnya ya, karena memang di hari-hari pertama biasanya kan beratan, ini mau ngapain, kemudian kita baru beradaptasi, kenalan dan seterusnya gitu ya. Dan silakan kalian apa namanya dijaga kekuatannya ya. Berikutnya adalah ruang lingkupnya sudah jelas tadi ya, materi, kemudian lokasinya ada di mana, kemudian waktunya kapan
Ya, oke. Kemudian nih bab 2 ya, hasil pengamatannya. Silakan kalian cari tahu gambaran umum puskesmas tersebut ya, lokasinya di mana dan seterusnya, profilnya gitu ya, terupdate ya, jangan sampai kalian ngambil di website tapi tidak update ya. Tetap tanyakan dulu, Bu, saya dapat data seperti ini dari TU atau dari mana, kemudian ini apakah sudah terupdate atau belum? Ya, barangkali ada perubahan-perubahan ya. Oke, terutama yang apa namanya, jumlah apa namanya, tenaga misalkan, kemudian pelayanannya apa saja gitu ya. Oke, visi misi pasti mungkin ada perubahan apa tidak, jenis-jenis pelayanannya, kemudian ya jenis pelayanan pasti akan berubah ya tiap tahun. Ya mungkin ada tambahan atau ada pengurangan. Silakan menyesuaikan, jumlah tempat tidur juga sama. Yang jelas pasti performance-nya adalah tahun 2020 bagaimana gitu ya. Ya, kalau memang kalian mendapatkan data COVID, ya silakan nanti ditambahkan bagaimana performance apa namanya, untuk pasien khusus untuk pasien COVID. Performanya seperti itu. Untuk hasilnya ya, untuk hasilnya dibuat tidak terlihat ya. Untuk hasilnya adalah yang pertama, sistem dan alur penerimaan pasien rawat inap. Ini kebaca ya, biar nggak kebaca. Yang pertama adalah alur dan sistemnya ya. Silakan kalian bikin gambarnya ya, dari mana ke mananya, kemudian nanti dinarasikan ya, dinarasikan per step-nya bagaimana penjelasannya di bawahnya. Oke. Kemudian kalau sudah per step-nya ini rawat inap dan IGD tadi ada 3 tetap. Kemudian ada yang namanya sistem penomoran dan sistem penamaan ya. Nah, apa yang digunakan di sana, apa saja yang digunakan, silakan kalian tanyakan melalui, kita menanyakan data itu, memperoleh data itu bisa lewat observasi, bisa lewat wawancara ya, oke. Wawancara tidak hanya selalu pada kepala instalasinya atau ketua kepala RM-nya gitu ya, tapi kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman satu timnya saat kalian jaga di pendaftaran, kalian tanya-tanya waktu di pendaftaran itu sistemnya seperti apa, pas di laporan kalian tanya. Tolong kalian sudah semester 5 ini kalian harus banyak tanya ya, harus aktif ya, jangan diem aja ya. Oke. Sekaligus latihan kalian untuk mendapatkan data untuk KTI kalian ya, karena kalau KTI kalian kan kalian datanya sendirian toh ya, yang ngambil datanya. Oke, berikutnya adalah alur dan sistem penyimpanan pengembalian ya, bagaimana sistemnya ya, silakan kalian gambarkan alurnya gitu ya. Ini contoh saja ya, mungkin di setiap puskesmas ada sedikit beda, mungkin pemilahannya sistemnya seperti apa, pengambilannya itu teknisnya dengan sistem-sistem yang ada di sana, silakan kalian bisa menyesuaikan gambarnya ya. Oke, kemudian sistem dan alur assembling ya, untuk analisis kualitatif kuantitatif gitu ya, itu bagaimana ya, ngeceknya di codingnya bagaimana gitu ya, itu silakan nanti diceritakan, dinarasikan ya, berdasarkan hasil wawancara atau observasi atau. Lalu untuk ini codingnya ya, coding tadi per anak kan 20 ya. Masing-masing 20 ya. Nah, ini bagus nih, panca indera nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 gitu ya. Nah, per sistem 20 kan. Karena memang kan banyak banget tuh ya yang terkait dengan panca indera ya. Ada yang di mata, kemudian ada yang di telinga, ada yang di hidung dan seterusnya. Silakan kalian explore ya. Oke. 20 ya nggak apa-apa sih, karena ini mumpung banyak ya, mungkin panca indera banyak nih, bukan kemudian ternyata di deformitas mungkin kurang gitu ya. Silakan nanti kalian apa tuh namanya, tambahkan lagi datanya ya. Yes. Kemudian di sini nih ada di apa tuh namanya, di ngambil sumber datanya kan ada yang mungkin beberapa dari manual, tapi ada beberapa yang mungkin sudah pakainya aplikasi. Sebutkan nama aplikasinya apa. Contohnya di sini adalah Sisfomas atau Simtus apa gitu ya namanya. Silakan kalian lalu kalian cross check ya. Misalkan yang satu di Sisfomas adalah Deparitis itu ya, tulisannya apa nama kodenya adalah ini. Nah, kalian cek juga di ICD-nya. Kali aja di sistemnya itu keliru gitu ya, saat memasukkan nanti di sistem dia keliru ya, silakan nanti dicek ya antara yang di atasnya, kemudian di sistemnya, kemudian di ICD-nya. Oke ya, kemudian untuk sistem saraf ya, sistem saraf di sini ada berapa nih? 20 juga, saraf banyak juga ternyata ya. Oke, silakan kalian apa namanya, explore lagi gitu ya, masing-masing nyumbangin nih
oh saya lagi di coding nih hari ini gitu kan, ya udah nyumbang 5, kemudian besoknya lagi ada giliran siapa, nyumbang lagi 5, akhirnya banyak kan, ya. Oke. Tapi sebenarnya kalian jangan anggap wah kayaknya susah nih kalau saya sendiri sini bisa kita ngeliat masnya dari sistemnya atau mungkin dari apa namanya indeksnya misalkan atau mungkin pakai sistem apa di sana, silakan kalian lihat untuk yang kodifikasinya ya. Kemudian untuk yang mental ya. Untuk yang mental di sini banyak juga. Ya, mungkin kemarin banyak ya, jadi 20 ya. Jadi coba dulu ya. Silakan. Kemudian untuk reproduksi juga sama pastilah ya, ada KIA kan, ada klik KIA pasti banyak ya di sini. Kemudian untuk yang malformasi kongenital, deformasi ini kan jadi satu ya. Nah, silakan 20 juga. Nggak nyampe kan akhirnya ya. Ini ya karena memang gitu ya. Oke, silakan nanti yang sindrom Down dan lain-lain kan mungkin kan gangguan kelainan itu bawaan itu kan jarang ya. Jadi akhirnya dia tidak sampai 20, jadi 14. Ya, silakan konsepnya seperti itu ya. Lalu untuk sistem penyusutan, silakan bagaimana prosesnya gitu. Di sini mas sedikit banget ya. Ini hasil apaan ini ya? Nanti kita coret ya. Di merah-merah. Jangan sampai seperti ini ya. Silakan nanti dieksplor ya dari masing-masing tim kelompoknya, kalian bisa melihat atau mengobservasi wawancara yang memang datanya itu bisa data dari apa namanya petugas A, kemudian ada petugas B, petugas C, kemudian ada dari kepala instalasinya itu ya. Oh ternyata data-datanya informasinya itu berbeda-beda sehingga kalian bisa gabungkan ya, seperti apa hasilnya ya untuk penyebutan, referensi gitu ya, atau sampai ke pemusnahan ya. Itu. Kemudian untuk sistem dan alur penerimaan BPJS ya. BPJS jelas tadi alurnya adalah yang kalian bikin alur ya, bikin gambar, kemudian dibuat penjelasannya gitu ya, penjelasannya narasinya dibuat sub sehingga nanti langkah-langkahnya di bawahnya sudah jelas. Bagaimana kalau ada pasien BPJS, ngeceknya kemana dulu, ngecek apa namanya kartu jaminannya dan seterusnya, itu bagaimana ya proses prosedurnya ya. Ya. Mungkin beberapa sih ya sudah banyak yang sudah dibuatkan gambar atau alurnya, tapi ada beberapa sih tahun yang lalu masih menemukan di beberapa universitas yang memang ada alur yang dipajang ya, yang sudah dipasang di depan. Ya, silakan nanti kalian bisa wawancara langkah-langkahnya seperti apa, kemudian kalian bisa gambarkan. Kemudian ada SOP penerimaan BPJS ya, SOP-nya prosedurnya gimana. Kemudian ya, kalau penerimaan kan berarti kan ada sistemnya juga ya, sistem yang digunakan apa. Kemudian kalian mumpung ada di puskesmas, kalian mungkin kemarin waktu di rumah sakit dulu melihat yang namanya Picker ya, aplikasi Picker, oke, yang khusus untuk pasien BPJS. Terus silakan nanti kalian bisa melihat di puskesmas aplikasinya seperti apa sih? Ya, tadi Siswomas atau Simpus, oh ternyata aplikasinya kayak gini. Gimana? Oh ternyata kalau yang Picker isinya seperti ini. Ini kalian bisa membedakan. Ya. Nah, apakah kedua sistem itu sudah di bridging, ya, sudah di bridging atau belum gitu ya, sehingga nanti kalau memang belum di bridging kalian ngantri di Simpus, kalian ngantri di Siswomas gitu ya, sehingga kalau sudah di bridging kalian bisa sekali entry bisa langsung muncul di Pickernya atau Siswomas atau Simpusnya ya. Jadi, silakan kalian bisa tanya-tanya terkait dengan sistem informasi atau elektronik health record yang lainnya gitu ya, penyimpanan bagaimana ya, jaringannya gimana, silakan nanti kalian bisa eksplor di sana karena memang pengembangan itu sekarang kan eranya kan ke sana gitu ya, silakan kalian bisa banyak tanya di sana. Oke. Lalu mengidentifikasi sistem pelaporan ya. Laporan di sini tadi saya sudah sampaikan ada LB1 sampai 4 ya, kemudian ada laporan tahunan ya. Kita bisa berdasarkan jenisnya ya, periode waktunya tadi. Kemudian ada apa namanya laporan internal dan eksternal, silakan kalian tanyakan yang dilaporkan khusus untuk di puskesmas internal itu apa saja. Ada laporan eksternal itu apa saja ya, yang dilaporkan ke dinas kesehatan per tanggal berapa, apa saja, silakan nanti tanyakan apa saja ya. Kalau bisa kalian ngerti sih ternyata ini PJ-nya siapa, ini PJ-nya siapa, ini PJ-nya siapa gitu ya. Sehingga nanti pesannya kadang kalau pelaporan kok RM semua nih gitu kan. Oh, ternyata enggak, kita bisa kolaborasi dengan tim-tim yang lain gitu kan. Karena datanya kan semuanya banyak sumbernya, sumber datanya berawal dari mana, kemudian kita masuk ke PRM, jadi kita ngerti apa yang kurang, kita ternyata mintanya sama siapa ya. Laporan internal, laporan eksternal gitu ya, dari LB 1 sampai 4 itu apa saja. Kemudian oh iya ya,
kalian harus paham ya untuk kontennya atau isinya. Formulir RB1 itu apa, tentang apa gitu ya. Kemudian apa namanya, laporan untuk tahunan, formulirnya seperti apa, itu kalian harus ngerti deh gitu ya. Jadi ngelihat langsung laporannya seperti apa gitu, yang isiannya seperti apa. Selain tadi kalian lihat di Picker sama Siskomas gitu ya, konten menu-menunya apa saja, silakan kalian ngerti juga di dalamnya untuk laporan itu apa saja ya. Selain tadi juga ada apa tuh namanya, formulir-formulirnya, desainnya seperti apa gitu ya, itu silakan kalian bisa melihat gitu ya. Jadi jangan diem aja ya, rugi sebulan nggak tahu apa-apa, kayaknya nggak mungkin juga gitu ya. Silakan kalian bisa mengeksplor lebih dalam lagi ya. Kemudian alur dan proses penyelesaian klaim BPJS ya. Klaim BPJS tadi nggak ada ya, ini masih belum terupdate. BPJS ada tadi ya. Oh iya, BPJS belum. Ya silakan bikin alurnya pasien BPJS bagaimana, kemudian sampai ke alur klaimnya ya, kalian bisa ngerti ya nanti prosesnya penyelesaiannya bagaimana gitu ya. Tuh silakan kalian bisa tanya-tanya ya. Biasanya kalau berupa narasi, otomatis kalian tanya-tanya kepada pembimbing kalian atau ke apa namanya, ke petugas yang lainnya ya, karena memang kadang kalau tanyanya semuanya ke pembimbing ya itu bukan mungkin bagiannya dia di situ gitu kan, mungkin dia di bagian yang lainnya. Siapa kalian sesuai dengan sumber informasinya, dapatnya dari siapa ya, atau kalian tanyanya ke TU semua kan nggak mungkin juga gitu ya. Silakan kalian bisa banyak partner atau apa namanya, kenalan di sana ya. Kemudian untuk pembahasan di bab 3, silakan kalian dapatkan apa namanya, referensi-referensi gitu ya dari buku atau dari artikel-artikel ilmiah ya, dari jurnal, atau yang mungkin lebih banyak, lebih gampang kan dari jurnal ya. Silakan kalian bahas perbandingannya ya, secara teori mungkin dari buku itu seperti ini, ternyata pelaksanaannya di sana itu ada beberapa yang kurang gitu ya. Kurangnya apa? Silakan kalian bahas alasannya kenapa bisa tidak dilaksanakan, keliru, kenapa mungkin tidak sesuai dengan apa namanya, SOP-nya. Nah, silakan kalian bisa analisis gitu ya, kenapa bisa seperti itu. Silakan. Ada beberapa kalau dibikin alur gitu ya, alurnya ternyata seperti ini nih, tapi ternyata di alur step yang ketiga dan keempat dia langsung loncat dari 2 ke 5 gitu kan. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Silakan nanti bisa kalian bahas alasannya ya. Lalu untuk yang kedua adalah sistem penomoran, ya ini penamaan, penomoran, sistem penyimpanan, dan lain-lain. Kalian sudah hafal mungkin ya. Silakan, jangan kopas laporan sebelumnya ya. Oke, ingat ditambah sekarang kan di Puskesmas ya, di Puskesmas punya ciri khas tersendiri. Tadi ada by wilayah, kemudian ada family folder dan lain-lainnya. Silakan kalian tambahkan sesuai dengan pedoman apa namanya di Puskesmas, seperti apa aturannya ya. Lalu penamaan dan lain-lain. Sistem penyimpanan ya, sentralisasi dan desentralisasi, kemudian alfabetik, numerik, kemudian berdasarkan apa namanya, strike, middle, terminal ya, untuk penyimpanannya silakan kalian bisa masukkan secara teorinya. Kemudian ada juga sistem penyimpanan secara kronologis ya, kemudian berdasarkan subjeknya, berdasarkan wilayahnya nih muncul nanti ya, ada pemilih folder dan apa namanya, banyak sekali keunikan-keunikan yang ada di Puskesmas yang mungkin kalian bisa temukan di sana ya. Bagaimana namanya tuh satu keluarga jadi satu gitu kan. Nah itu bagaimana di mapnya gitu ya. Kemudian bagaimana urutannya, ayahnya dulu, ibunya, atau anak-anaknya, atau seperti apa gitu. Silakan nanti kalian bisa pelajari ya. Kemudian nanti berdasarkan wilayah ada kode-kode wilayah. Misalkan di Banguntapan itu ada beberapa desanya gitu ya. Banguntapan itu desa ya. Dusunnya gitu ya. Kayak dusun itu dusun 1 sampai dusun 10 di rak yang sini, kemudian yang berikutnya adalah di rak yang sebelahnya, nanti dibuat kode-kode biasanya juga gitu ya. Jadi silakan kalian pelajari keunikan-keunikan yang ada di Puskesmas ya, karena memang sangat diferensial sekali, sangat dengan yang di hospital gitu ya. Kemudian ada yang namanya sistem dan alur assembling ya. Sistem dan alur assembling bagaimana mengurutkan atau merapikan atau kita merakit suatu formulir-formulir dari formulir yang mungkin dari rawat jalan, kemudian rawat inap, sampai ke penunjang-penunjang yang lainnya, itu urutannya seperti apa. Mungkin kalian waktu di rumah sakit sudah pernah ya, ada RM1 sampai RM50 misalkan, itu seperti apa, silakan kalian ngerti seperti apa penyusunannya sih. Lalu untuk yang apa namanya KKPMT yang coding, ya silakan ya.
ada beberapa kode yang tidak sesuai itu karena apa ya, kemudian digit keberapa yang sering tidak tepat, kemudian kalkulatornya bagaimana, apakah sebenarnya sudah sesuai semuanya karena sudah dipegang oleh sistem gitu ya, atau mungkin di sistem juga ada beberapa kekeliruan, atau mungkin nanti kalian bisa tanya-tanya di sana ya, sambil kalian mengkoleksi tadi ya sistem-sistem kasus-kasusnya apa saja. Lalu sistem penyusutan dan jadwal retensi berkas medis ya, tadi untuk secara teori pasti ada gitu ya, penyusutan, kemudian penyimpanan, pemusnahan ya. Kemudian pelaksanaannya bagaimana, apa saja yang mungkin sudah dilaksanakan. Berarti kalau tahun sekarang sih mungkin ada yang sudah dilaksanakan pemusnahan. Bisa kalian tanya, dulu pemusnahan tuh tahun kapan? Kemudian kalian bisa tanya bagaimana prosesnya gitu ya, siapa saja saksinya, apa saja yang tidak dimusnahkan, dikemanakan, formulirnya, berkasnya dan seterusnya ya. Silakan kalian bisa explore, tanya-tanya di sana ya. Lalu untuk mengetahui sistem alur PSM BPJS ya, pasti kalian ada referensi dari BPJS ya. BPJS bisa kalian ambil dari webnya BPJS langsung ya, prosedurnya bagaimana, pasien harus ngapain, puskesmasnya harus ngapain, hak dan tanggung jawabnya gitu ya, bisa melihat kalian dari panduannya di sana. Kemudian kalian coba dicek ya kenyataannya seperti apa yang ada di puskesmas tersebut ya, seperti apa. Kemudian nanti kalian bisa menganalisis kenapa bisa tidak dilakukan ini, step ini tidak dilakukan. Kemudian ada juga yang mungkin tambahan-tambahan yang lain karena memang sistemnya disesuaikan dengan kondisi puskesmas. Lalu, BPJS banyak banget ya, iyalah gitu ya. Kalau penerimaan, kemudian pelayanannya, oke, nggak masalah. SOP-nya sudah ada apa belum? Ya mungkin kalian bisa melihat ya dari SOP dari depan sampai belakang ya, semua SOP yang di RM tuh mungkin kalian bisa cari tahu deh apa yang belum dibuat ya, kemudian kenapa belum dibuat, kemudian mungkin pelaksanaannya seperti apa gitu ya. Jadi kan kalau nggak ada SOP-nya berarti kita mungkin pelaksanaannya ya udah sejalan-jalannya aja gitu kan. Akhirnya ya bagaimana nanti kondisinya, dampaknya dan lain-lainnya itu kan suatu analisis yang memang kalian bisa cari tahu di sana ya. Berikutnya adalah sistem pelaporan ya. Di pelaporan sudah jelas ya yang diminta sama dinas kesehatan ya, laporan ekstern intern itu sudah ada nih harus seperti apa laporannya ya. Silakan kalian harus hafal nih ya laporan kayak gini isinya apa, itu ujian nasional banyak yang kayak gini kan ya. Silakan nanti kalian bisa kuasai ya. Kemudian contoh-contohnya realnya seperti apa, formulirnya ya, kemudian apa aja yang diisikan, menu-menunya apa saja, kalian harus ngerti lah ya. Tuh. Oke. Kemudian untuk identifikasi pelaporan, untuk periode pelaporannya, nama-nama formulirnya apa saja. Kemudian untuk alur pemberian pembuatan SKM ya. Kalau SKM itu kalian bisa membaginya. Ini alur yang untuk surat keterangan sehat, asuransi, kemudian untuk ya visum seperti apa. Kalau memang alurnya berbeda, gitu ya. Silakan kalian bisa bikin. Tadi kan sudah dibikin ya gambarnya. Kemudian kalian analisis, gitu ya. Seperti ini alurnya dan kalian bisa dianalisis di sini ya, dibahas, gitu ya, dibahas kenapa bisa seperti itu ya. Kemudian apakah lancar atau ada kendala dalam pelaksanaannya, gitu. Silakan kalian dibahas ya. Kemudian untuk penutup, kesimpulan dan saran. Namanya kesimpulan berarti kalian sesuaikan dengan jumlah itu ya, tujuannya tadi ada berapa? Ada 10 ya. 9 atau 10 itu. Ya berarti nanti jumlahnya sama ya. Di sini ada HI ya, ada 9. Mana sih tadi? Ya, ada 9, berarti tujuannya ada 9 ya. Simpulannya ada 9, silakan simpulkan ya apa saja temuan-temuannya. Kalian membahas kesesuaiannya ataupun yang lainnya, silakan kasih kesimpulan. Lalu sarannya, beberapa ada di pembahasan kan ada beberapa yang negatif tuh ya, ada beberapa yang kurang tuh. Nah, silakan dari yang kurang-kurang tadi di pembahasan yang sudah disimpulkan, silakan kalian berikan sarannya ya. Kalau pembahasan tadi per subnya itu banyak kekurangannya, banyak mungkin kekeliruannya, atau mungkin kalian menganalisis itu, kayaknya saya harus menyarankan ini deh di yang pertujuan itu gitu ya. Jadi silakan nanti kalian bisa sarankan ya, sesuai dengan apa yang dibahas ya. Oke, jangan yang melenceng kemana-mana. Oke.
Misalkan ya, karena ada beberapa yang melenceng gini, dibutuhkan tenaga SDM, kekurangan SDM dan seterusnya, sehingga butuh tenaga RM 2 orang dan lain-lainnya. Padahal kan kalian tadi di pembahasan di apa kan nggak ada pembahasan tentang ABK kelas, nggak ada ngomongin WISN, nggak ada ngomongin hitung-hitungan analisis kebutuhan tenaga kerja kan ya. Silakan nanti sesuaikan dengan apa yang kalian bahas di pembahasan. Lalu daftar pustaka, harusnya daftar pustaka kalian harus bisa lebih banyak lagi referensinya. Kalian sudah belajar Mendeley, kalian sudah belajar Google Scholar, Google Cendekia, belajar jurnal, di buku juga sudah banyak kalian dapatkan informasinya gitu ya. Searching di Google juga banyak sekali ya. Harusnya daftar pustaka ya 2 lembar ya 3 lembar gitu ya. Karena memang tadi tujuannya ada 9. Ya, kalau tujuannya ada 9, kalau by subnya aja misalkan 111 udah 9 ya. 9 dikali 2 misalkannya per pembahasan ada 2. Jadi banyak gitu ya. Ya, jadi jangan sampai hanya dari Permenkes 269, kemudian dari Google Malahata, kemudian dari Bu Safiti Serbudi atau mungkin dari yang lain gitu ya. Itu aja jangan ya. Silakan nanti tambahkan beberapa misalkan panduan-panduan yang dari akreditasi puskesmas misalkan gitu ya, ternyata di standar ini yang memang acuannya adalah seperti ini ya. Jadi kalian mungkin bisa tanyain gitu ya di gambaran umum tadi bahwa di puskesmas itu tidak akreditasi dan hasilnya apa dan kapan itu akreditasinya, kemudian mungkin ada beberapa kekurangan, nanti kalian bisa analisis gitu ya, dan nanti bisa dibahas nanti ya. Oke. Kemudian untuk lampiran silakan kalian kan mungkin bisa mendokumentasikan dari hasil-hasil yang sudah ada sehingga nanti kalian sudah mengerti gambarannya. Wah, ternyata puskesmas itu banyak sekali ya yang harus kita perbaiki ya di mana-mana ya. Silakan nanti kalian bisa ngambil tugas akhir yang memang sesuai dengan kenyataannya permasalahannya di sana. Sehingga nanti dalam waktu 1 bulan itu silakan kalian melakukan pendekatan kepada petugas, kalian gali lagi masalahnya, konsep ruang lingkupnya ya. Jadi jangan sampai masalahnya itu hanya sepele, masalah yang apa gitu ya, tidak mendalam gitu ya. Kan nggak mungkin kalian maksudnya sebulan di sana kemudian kalian nggak ngerti apa-apa, kan nggak mungkin gitu ya. Harusnya kalian ngerti masalahnya karena ini, dampaknya ke sini segala macamnya, sehingga kalian bisa ngerti konsepnya ya. Kalau bisa tantangan berikutnya adalah kalian bisa ngerjain KTI plus laporan PKL gitu ya. Oke, sambil menyelam, tenggelam ya. Oke, silakan ya. Kemudian map dan seterusnya silakan kalian bisa analisis raknya, penyimpanannya, kemudian ada tracer atau tidak, dan bagaimana untuk yang ergonomisnya dan seterusnya, silakan kalian bisa mencoba bisa ya, bisa melihat. Kemudian untuk sistemnya juga sama ya, kalian bisa melihat sistemnya karena memang sistem itu banyak sekali di sana, tidak hanya Simpus atau Picker saja yang di pendaftaran aja, tapi mungkin sistem-sistem yang dipakai di sana ya. Baik kasus tadi ada kasus tuberkulosis, sistemnya apa namanya, HIV, kasus gizi, KIA dan lain-lainnya, nama sistemnya apa di sana gitu ya. Karena memang di Puskesmas itu memang laporannya adalah dari situ gitu ya semuanya gitu ya. Beda sama di rumah sakit kan. Ya, silakan nanti kalian banyak belajar macam-macam sistem yang ada di Puskesmas ya, sehingga nanti saat ujian nasional kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sistem, kalian paham ternyata itu terkait dengan sistem ini dan menunya kurang lebih seperti ini gambarannya ya. Oke. Kalau kalian diberi kesempatan untuk mengentrikan dan kalian bisa mengeksplor sendiri sistemnya, ya itu sangat bermanfaat banget bagi kalian yang memang ya harapannya adalah kalian bisa bisa tahu gitu ya, bisa belajar banyak ya. Tapi tetap ya harus izin dulu untuk pengambilan dan seterusnya. Penomorannya juga sama gitu ya. Sebelumnya sudah nih ya, ini kerjaan kalian sudah merapikan dengan bagus ya. Awal-awalnya kayak gitu. Ya silakan kalian bisa melihat gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa kalian itu kerjaan di sana gitu ya. Ini sebelumnya seperti ini yang dikerjakan, tapi setelah saya PKL sudah rapi semuanya gitu ya. Nah, itu silakan gambar-gambar yang lainnya silakan ya. Kemudian KIB-nya mungkin beberapa yang masih pakai paper biasa ya. Oke. Kemudian ada beberapa yang mungkin yang sudah pakai hard ya. Kemudian ada yang pakai barcode-nya, ada QR code, kemudian yang lainnya silakan yang teknologi-teknologi yang baru-baru gitu ya. Kalian bisa bahas kan di sana. Ternyata di sini ini ini kan. Lalu siapa sih?
ada pulang-nya. Kemudian jangan lupa ya foto dengan tim yang ada di sana gitu ya, sehingga kalian terlihat bahwa kalian ada kedekatan dengan teman-teman PMIK yang sudah bekerja di sana ya. Kemudian untuk yang SOP dan seterusnya, silakan kalian izin dulu untuk belajar ya bahwa langkah-langkahnya seperti itu SOP-nya. Ya. Prosedurnya, kebijakannya kalian belajar, izin dulu. Yang memang kalian ini buat bekal kalian saat bekerja gitu ya, tentang seperti ini. Gitu ya. Wah, banyak sekali di sini ya. Ini contoh yang lengkap semuanya ya. Good ya. Semoga kalian bisa lebih lengkap lagi, oke? Ya mungkin di sini ada beberapa yang mungkin belum ada jaringannya ya, foto-foto jaringan, foto-foto dia menggunakan wifi atau apa, mungkin pakai apa namanya, sekarang ada tuh beberapa khusus ada pakai SMS gitu ya, SMS, pendaftaran SMS, pendaftaran lewat WA, pendaftaran lewat apa. Sedangkan nanti sistem di pendaftaran tadi silakan kalian tuliskan ya. Ada pendaftaran untuk yang pasien COVID itu bagaimana, kemudian pasiennya seperti apa, yang perlakuan berkas COVID juga sama. Gitu. Beberapa mungkin saya share dulu kami penelitian terkait dengan pengelolaan RX selama pandemi, bagaimana memperlakukan berkasnya, filingnya, APD dan seterusnya. Silakan kalian bisa baca ya sedikit pada perbedaan yang ada di khusus tersebut. Ya. Ada yang tidak ditanyakan? Ayo kita diskusi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, oke, masih ada orang ya. Oke, silakan. Ada yang mau didiskusikan terkait dengan laporannya yang akan kalian buat nanti? Sudah jelas semuanya? Sudah tahu lokasi puskesmasnya? Kalau belum tahu ya bagi teman-teman yang dari luar Jogja gitu ya, kalau belum tahu lokasi puskesmasnya silakan ya, ini sore ini atau besok pagi kalian cari lokasinya di mana ya, biar nanti saat hari H, hari Senin, itu nanti kalian bisa langsung ke sana gitu ya, langsung datang tepat waktu gitu ya. Tuh. Kemudian nanti hari Senin juga, Senin atau Senin, Selasa, Rebo. Rebo apa Selasa sih ya liburnya tuh ya. Nah itu nanti akan tetap ada dari dosen yang akan datang ke puskesmas gitu ya, menemui kalian, ya menemui kalian. Jadi tunggu kita untuk kunjungan puskesmas ya. Saya juga sama nanti akan mengunjungi puskesmas dan rumah sakit gitu ya. Lalu untuk pembimbing silakan kalian baik-baik sama pembimbing, semuanya juga harus baik-baik semuanya ya. Gitu. Dan tolong taat protokol kesehatan ya, kita sebagai tenaga kesehatan kita berikan seorang tenaga kesehatan itu harus seperti apa gitu ya. Jadi berikan contoh yang terbaik. Ini adalah citra, ini adalah cerminan dari kalian ya. Karena kalian saya harapkan sih harusnya lebih paham banget ya, karena kalian sudah PKL dulu ya, PKL di rumah sakit udah ngerti ya. Udah masa-masa pandemi juga kan, bagaimana bersih seperti apa. Seperti itu. Ada yang mau didiskusikan lagi nggak untuk laporannya? Ya, masing-masing mungkin sudah dibuatkan grup gitu ya, mungkin sama pembimbingnya. Nanti kalian bisa konsultasi seperti apa menyesuaikan dengan pembimbing. Tetap dijaga, kemudian untuk seragam dan lain-lainnya tolong dijaga kebersihannya ya. Oke, jangan sampai kalian alma mater dan lain-lainnya full gitu kan, nggak dicuci dan segala macamnya, itu ya bahaya juga ya. Ya kemudian pesan saya ya tadi, kalau dari puskesmas silakan kalian mandi ya, pulang tuh mandi dan seterusnya, sehingga sudah clear lagi ya, harapan kita sudah meminimalisir memutus rantai penularan gitu ya. Oke, ada yang mau didiskusikan? Silakan, Aji sudah on kamera. Malah menghilang. Oke, ada yang sudah tidur? Belum, Pak. Aman, Pak, aman. Aman ya, mudah kan ya? Oke. Ya, sekalian karena ini kan masih mudah ya, dalam artian kalian masih ada teman kelompoknya ya, tapi bayangkan gitu ya, bayangkan bahwa kalian nanti ini setelah PKL kan nanti kalian pakai ini ya, dibagi pada pembimbingan lain-lainnya tuh. Ya, kalian sudah ngambil data tuh, otomatis kalian sudah mulai sendiri tuh ngambil datanya gitu ya. Silakan kalian sudah
ready untuk mempersiapkan itu, sehingga ini sebagai ajang latihan kalian untuk mendapatkan data, bagaimana observasi, bagaimana wawancara, bagaimana kita bertanya kepada petugas-petugas, bagaimana kita bertanya kepada para dokter dan seterusnya gitu ya. Begitu ceritanya ya. Oke. Ini batas waktunya sampai jam berapa ya kita ya? Pak, mau tanya, Pak. Jam 5, Pak. Sampai Ya, jam saya 3, mau Pak. tahu, sampai jam 3 ya. Oke, masih setengah jam lagi ya. Gimana Dion? Nanti sistem PKL-nya itu 5 hari kerja atau 6 hari kerja? Ya, untuk sistemnya nanti disampaikan oleh Pak Edi, dan mungkin kalau Pak Edi tidak disampaikan, nanti di awal masuk PKL itu kan nanti ada pembekalan dulu ya, pembekalan oleh TU di Puskesmas itu. Karena nanti sekaligus pembagian itu kalian jadwalnya biasanya ya, jadwalnya kalian shift pagi atau shift sore gitu ya. Karena mungkin ada yang itu namanya rawat inap gitu ya, misalkan semuanya dibuat vlog pagi semuanya gitu ya. Terima kasih. Jam berapa dan lain-lainnya itu ya. Jadi ditunggu ya, sabar ya. Oke, kalau ada yang sudah, ada yang belum presentasi untuk saya, silakan kalian presentasi dulu. Sambil menunggu, saya juga presentasi dulu. Dulu Israel join. Apa? Oh, saya tidak bisa presentasi karena harus ada NIM-nya. Oke, semuanya sudah presentasi semuanya. Jadi jangan sampai nggak presentasi ya. Nanti untuk administrasi kalian penilaiannya ada yang miss di situ, ada kurang satu, tidak mengikuti pembekalan dan seterusnya. Oke. Untuk tes antigen kalian kan 1 kali 24 jam, berarti kalian harus hari Minggu ya. Kalian harus punya sasaran mau tes di mana. Kemudian untuk APD dan lain-lainnya, gown dan lain-lainnya silakan kalian persiapkan ya, karena ini sudah malam Minggu, tinggal hari besok aja ya. Terutama tadi bagi teman-teman yang dari luar Jogja nih, ya puskesmasnya kan ada yang daerah-daerah yang mungkin kalian belum tahu tuh di mana. Ya silakan sore ini kalian bisa ke sana atau besok sekali setelah rapid, sehingga nanti sudah mau mana, lewat mana, ada pembatasan atau tidak gitu ya. Oke. Oke, kalau silakan open kamera semuanya. Oke, 3, 2, 1. Coba lihat open kameranya dulu. Nah, kan ada yang bertiga, berlima ya. Nah, kita biar tahu nih teman-teman yang lain pada saat apa cuma tidur-tiduran aja. Yuk kita foto dulu, yuk. Dibuka dulu semuanya kameranya. Ya Allah, Rahmat Aji Saputra, kalian tuh berberapa di situ? Nonton bareng ya. Oke, kita screenshot ya untuk pembekalan kita kali ini. Untuk yang kamera pertama ini Sari RM, mana Sari RM? Terima makan Sari. Oke, untuk yang pertama 3, 2, 1. Slide yang kedua 3, 2, 1. Slide yang ketiga 3, 2, 1. Oke, ya ada beberapa yang tidak pakai kamera ya, mungkin dia tertidur ya. Oke, silakan off kamera lagi. Terima kasih sudah mengikuti Zoom meeting untuk pembekalan kita kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, kita sudah membagi kalian kepada pembimbing-pembimbing ya. Nanti kalian bisa konsultasi. Kemudian untuk nomornya mungkin kalian sudah tahu semuanya ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tetap sehat ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, saya izin kalian mungkin di sini dulu ya, karena nanti bisa gabung sama Pak Edi ya.